Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puasa mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Puasa melatih insan untuk menjadi insan yang sabar dan insan yang ikhlas dalam menjalankan setiap aktivitas ibadah pada bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan sesungguhnya kita sebagai insan yang bertakwa dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amalan-amalan sunnah. Karena sesungguhnya setiap amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan amalan-amalan itu. Salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana kemudian kita mengisi malam-malam Ramadan itu dengan kegiatan ibadah seperti tadarus Al-Quran. Kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita dianjurkan untuk banyak membaca sholawat. Kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih yang tentu bilangannya berbeda. Ada yang menggunakan 11 rakaat, ada yang menggunakan 23 rakaat. Maka kegiatan-kegiatan ibadah sunnah itu sesungguhnya adalah perlu kesabaran di antara kita. Perlu melatih kita untuk kemudian tergerak hati kita melaksanakan ibadah sunnah itu. Karena tidak semua orang terpanggil untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu. Bahkan sebagian dari kita terlena dengan fata morgana dunia. Mereka asik dengan gadgetnya, mereka asik dengan tongkrongannya, mereka asik dengan komunitasnya. Mereka lupa bahwa ada amalan-amalan ibadah sunnah yang harus kita laksanakan pada malam-malam bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya Ramadan melatih kita untuk menjadi insan yang sabar. Insan yang senantiasa sabar dari segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Insan yang senantiasa sabar dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Insan yang senantiasa sabar menolak seluruh hal-hal yang akan menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita berkaitan dengan sabar ini, yang dimana Allah kemudian berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu cara kita meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Maka siapa-siapa yang mampu bersabar, siapa-siapa yang mampu melaksanakan ibadah salat pada bulan Ramadan, maka insya Allah orang tersebut akan bersama dengan Allah, akan dicintai oleh Allah, akan dikasihi Allah, akan disayangi oleh Allah. Maka sudah sepatutnya kita berlomba-lomba di pada malam-malam bulan Ramadan untuk meningkatkan seluruh ibadah sunnah kita dan melatih diri kita untuk kemudian menjadi insan yang sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu pelaksanaan ibadah puasa tidak lepas dari berbagai macam godaan. Godaan syahwat, godaan maksiat yang kita lakukan di setiap harinya. Contoh sederhananya adalah terkadang kita bernafsu untuk kemudian membeli dan memborong segala makanan yang merupakan itu yang akan kita jadikan nanti untuk berbuka puasa. Padahal belum tentu semua makanan yang kita beli dan kita borong itu akan habis kita makan ketika nanti kita berbuka puasa. Maka disinilah sesungguhnya letaknya
bagaimana kemudian Allah mengajarkan kepada kita untuk bersabar melawan hawa nafsu, untuk tidak tergoda membeli segala sesuatu yang berlebihan. Karena sesungguhnya yang berlebihan itu adalah kerjaan setan. Innal mubasyirina kan ikhwanus syayatin. Sesungguhnya yang mubazir itu adalah teman-temannya setan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang pandai melatih kesabaran, hamba-hamba yang pandai kemudian melaksanakan ibadah sholat sebanyak-banyaknya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, yang tentu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah tetap jaga kita agar kita istiqomah menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, sehingga nanti kita akan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.